Penny, di meja kami. Kami bermain tanpa batas. Taruhan kami, setidaknya beberapa juta sebagai permulaan. Mampukah kamu menanggung kerugian? Kalau begitu yang ini milikku. Berapa nilainya? Dia bahkan tidak tahu bahwa dia benar-benar pemula. Memang, sebagai seorang desainer, kau tidak menghasilkan banyak uang. Mainkan jika kamu mau. Tidak banyak, 100.000. Chip di tanganmu adalah 1 miliar. Ya Tuhan, 1 miliar. Mundur. 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 Belum ada kartu komunitas terbuka, dan kamu sudah melipat kartu. Bukankah, karena kamu tak sanggup tanggung rugi? Jangan mempermalukan dirimu di sini. Kalau tak sanggup tanggung kekalahan, turun saja. Apa yang dilakukan seorang wanita bermain kartu? Pulanglah dan rawat bayimu. Chipnya tidak perlu dikembalikan. Bagaimana mungkin? Terserah kamu. Hanya kalah 1 juta dalam 1 putaran. Lihatlah meja ini. Apakah ada orang yang sekikir dirimu? Ini adalah chip milik Tuan Mudavo. Tentu saja saya harus menggunakannya dengan hati-hati. Lihatlah Fu Yanqing yang duduk di sana. Dia tidak terlihat seperti sedang bermain kartu. Chipnya seperti kertas bekas. Tapi tangannya benar-benar indah, panjang dan lurus. Dengan buku-buku jari yang jelas, wajah ini 4 juta. Apakah aku salah lihat? Si kikir ini benar-benar berani mempertaruhkan modalnya. Ketua Fu bertaruh 20 juta. 40 juta. Penny, jangan memaksakan diri atau berpura-pura kaya. 100 juta. Ikuti 100 juta. Penny, apakah kamu bahkan tahu cara bermain kartu? Ikut taruhan 100 juta. Tuan Muda Wan, bagaimana menurut Anda? 100 juta ini bagi Anda mungkin hanya setetes air di lautan, tapi bagi saya itu adalah kerja keras seumur hidup. Terlebih lagi, ini adalah chip yang diberikan oleh Ketua Fu dan harus dikembalikan. Ini tidak mungkin. Memegang Royal Flush bukan. Taruh semua. Beraninya wanita ini. Semua 800 juta. Tuan Muda Wan, hanya kita berdua yang tersisa dalam permainan. Apakah Anda tidak akan ikut? Saya tidak punya Royal Flush. Jika Anda mundur, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Apakah kamu pikir aku cukup bodoh untuk terpancing oleh ajikanmu? Apakah kamu bersemangat? Cepat. Apa kartu tertutupnya? Kartu terendah. Penny, apakah kamu mempermainkanku? Tuan Muda Wan, bukankah sudah saya peringatkan? Terima kasih telah membiarkan saya menang. Nona, kamu menang. Silakan ambil chipmu. Ketua Fu, mengembalikan 2 miliar kepada Anda. Tidak perlu. Ambil yang kamu butuh dan kembalikan hutangmu. Kami yang berada di bidang pekerjaan ini paling berkomitmen pada janji mereka. Memenangkan 1 miliar di tempat seperti ini dan mencoba membawanya pergi hanya akan mendatangkan masalah bagi saya. Lebih baik memberikannya kepada Fu Yanqing, seolah membayar utang. Sepupu. Kurasa, gadis ini mungkin menyukaimu. Bagaimana kamu tahu itu? Lihat, dia meninggalkan 1 miliar dan tidak mengambilnya. Siapapun bisa melihat dengan jelas bahwa ini di depanmu untuk mendapatkan perhatianmu. Dia bisa bekerja seumur hidupnya dan mungkin tidak akan menghasilkan uang sebanyak ini. Jangan bicara omong kosong. Dia punya suami dan mereka sangat saling mencintai. Sudahkah kau perhatikan? Tidak, aku belum. Kalau begitu itu berarti dia ingin menggunakan statusnya sebagai wanita yang sudah menikah untuk mempermudah mendekatimu. Dia ingin menjadi desainermu. Di masa depan kesempatanmu untuk bertemu akan berlimpah. Apakah dia sering diam-diam melihatmu? Bagaimana kamu tahu? Jika kau ingin tahu apakah seorang wanita benar-benar menyukaimu atau tidak, kau hanya perlu memenuhi kondisi-kondisi berikut. Yang pertama adalah, dia sering diam-diam melihatmu. Dan yang kedua adalah, dia akan mencoba segala cara untuk menanyakan informasi kontakmu, termasuk akun emailmu.
Ketua Fu, saya punya beberapa rencana desain. Bisa beri alamat email Anda, aku kirimkan. Dan yang ketiga, dia akan mencoba segala cara untuk menciptakan kesempatan untuk dekat denganmu. Keempat poin itu terpenuhi. Dia benar-benar menyukaiku. Ketua Fu, apakah Anda ingin pergi bersama? Ketua Fu, Anda... Bagaimana sepupu? Semua yang kukatakan benar. Ada satu hal lagi. Dia akan di depanmu, dengan santai memamerkan sosoknya yang menawan. Ketua Fu, tempat ini terlalu besar. Saya takut tersesat. Ketua Fu, Bukankah kamu sudah menikah? ya, Kamu tahu aku sudah menikahkan. iya saya tahu. Sebenarnya aku dan istriku juga sangat saling mencintai. Apakah Anda serius? Fu Yancheng pasti sudah gila. Jadi, beberapa hal aku tidak perlu menjelaskan terlalu jelas. Kamu seharusnya mengerti. Tidak ada yang salah dengan menyukai seseorang, tapi menyukaiku tidak akan menghasilkan apa-apa. Aku sama sekali tidak akan memiliki hubungan di luar nikah. Begitu saja dia merasa kecewa. Setelah bermain beberapa putaran kartu, saya melewatkan begitu banyak panggilan. Ketua Fu, Nyonya tidak menjawab telepon. Dia tidak dapat dihubungi. Tidak mengangkat telepon. Apa yang dia lakukan? Wanita ini kirimkan aku perjanjian perceraian dari keluarga Sing. Ketua Fu dan istri Anda benar-benar memiliki cara menunjukkan kasih sayang yang sangat baru. Perjanjian cerai. Jika ini dikirim ke keluarga Sing, orang-orang akan menertawakan saya. Ayah mungkin akan sangat marah. Jika dia tahu aku akan bercerai, dia mungkin mendapat ide lagi. Ketua Fu, hubungan Anda dengan istri Anda tidak peduli seberapa tidak cocoknya, tapi Anda lihat, Anda begitu baik dan murah hati. Dan benar. Itu pasti dorongan sesaat yang membuat Anda mempermalukannya di depan umum kan? Dan juga, Anda adalah orang yang sangat baik. Anda pasti tidak akan merendahkan diri untuk bertengkar dengan orang picik. Jadi mengenai perjanjian cerai ini, kirimkan saja langsung kepadanya. Tidak perlu orang luar tahu kan? Yaitu hanya dorongan sesaat. Kami. Bertengkar. Ya, kami bertengkar. Bertengkar. Ya, kami baru saja bertengkar. Ketika orang bertengkar, apa yang mereka katakan tidak dihitung. Itu. Jangan kirimkan ke keluarga Seng dulu. Wanita ini memang masih berusaha keras untuk merayu Yan Cheng. Jika ini terus berlanjut, Yan Cheng juga akan membuat kesalahan yang dilakukan semua pria. Chu Qing, istri Yan Cheng yang terabaikan selama 3 tahun, tidak bisa tinggal diam lagi. Jika kamu masih ingin menjadi Nyonya Fe, maka cepatlah kembali. Kamu adalah satu-satunya wanita yang pantas mendapatkan Yan Cheng. Aku mengerti. Aku akan segera kembali ke negara ini. Kak, kamu akhirnya keluar. Wei Yuan, apa yang kamu lakukan di sini? Bisakah tubuhmu menanganinya? Jika Bibi Su tahu, betapa khawatirnya dia nanti. Tidakkah kamu tahu? Aku. Wei Yuan. Apakah kamu mencoba membunuh adikmu? Xiang Min, Wei Yuan sudah dalam keadaan seperti ini. Dan kamu masih tidak mau melepaskannya. Ketika dia keluar dari rumah sakit, kamu bahkan menyuruhnya untuk ikut berkeliling denganmu. Tidak, kamu belum menyelidiki dengan jelas. Jadi tolong, jangan menyalahkan orang tanpa pandang bulu.
Saya tidak membawanya keluar. Jika bukan kamu lalu siapa? Aku sudah mencari seperti orang gila. Mian, kurangi bicara. Ayah? Apakah ayah juga berpikir bahwa aku mengambil Seng Wei Yuan? Keluar. Bagaimanapun juga, kau harus terlebih dahulu memberikan bibimu permintaan maaf. Dia sudah mencari Wei Yuan sepanjang malam, untuk waktu yang sangat lama. Bahkan jika aku mengatakan, aku berharap Wei Yuan aman. Kurasa, tidak ada yang akan mempercayainya kan? Masuk ke mobil. Aku hanya bisa membiarkannya mengantarku bekerja. Terima kasih. Itu hanya di jalan. Apa maksudmu searah jalan? Kau bahkan tidak tahu kemana aku akan pergi. Aku akan pergi ke Fangdong No 8. Ketua Fu, jika searah jalan Anda, maukah Anda memberi saya tumpangan? Mengerti. Kishen. Pergi ke Fangdong No 8. The film was translated and Apa yang kamu narrated lihat? by M Media. Tangan Ketua Fu memang sangat menarik. Kenapa dia berani sekali tidur seperti itu? Tidur nyenyak sekali. Wanita ini menjadi seorang desainer sangat sulit. Tentu saja. Kami sudah sampai. Terima kasih Ketua Fu. Aku akan pergi sekarang. Pria ini ternyata tidak terlalu buruk. Sopir, pergi ke Villa Sang Xiao. Baiklah. Qiuqing, kamu akhirnya kembali ke negara ini. Kamu dan Fu Yanqing kembali satu demi satu. Xiao Zhongping pewaris grup Xiao. Kali ini kamu kembali. Apakah kamu bersiap untuk menikah dengannya? Aku dengar Yujing Yuan milik Fu Yanqing telah dirancang dan direnovasi. Kalau begitu Qiuqing mungkin akan pindah sebagai nyonya. Rumah itu, tentu saja, bagaimanapun juga Qiuqing adalah Fu Yanqing satu-satunya pacar yang diakui publik. Mengenai rumah Yujing Yuan, dulu saya pernah datang melihatnya dan cukup suka dengan gaya rumah di sana. Tapi ku dengar, Ketua Fu 3 tahun lalu sudah menikah. Itu karena Ketua Fu tidak punya pilihan selain menuruti perintah Tuan Besar Fu dan dipaksa menikah. Selama 3 tahun ini, berita pernikahannya telah dirahasiakan sepenuhnya. Ini menunjukkan betapa dia tidak menyukai wanita itu. Sekarang setelah Ketua Fu mengambil alih grup Fu, dia tidak perlu lagi menyakiti sepupuku. Namun sepupu, kulihat ipar baru-baru ini menjadi cukup dekat dengan desainer itu. Desainer itu, kurasa dia tidak terlalu pantas. Kau benar-benar harus berhati-hati. Sedikit, Yueyu, jangan terlalu curiga berlebihan. Di hati Yanqing, hanya ada aku.
Yang Cheng, kamu di sini, silakan duduk. Yang Cheng, bukankah seharusnya kita pergi menemui istrimu? Mengapa menemuinya? Aku hanya ingin tahu, karakter macam apa wanita yang disukai oleh kakek Fu sebenarnya miliki. Itu hanya karena dia menyelamatkan kakek itu saja. Yang Cheng mabuk pergi jemput dia. Jenis baru. Penipuan apa ini? Halo Ketua Fu. Ini adalah draft awal dari proposal desain Yu Jingyuan yang telah saya siapkan. Silakan lihat. The film was translated Yang Cheng, and sebenarnya aku narrated memberitahu by istrimu Emilia. memintanya datang menjemputmu, tapi dia masih belum muncul. Begitu takut bertemu orang, dia benar-benar wanita tak berguna. Aku sudah berada di luar negeri beberapa tahun terakhir ini. Aku telah mengikuti Guru Xiang Rong. Aku hampir diterima sebagai murid pribadinya, tapi sayangnya, sang guru baru saja menerima seorang murid. Itulah mengapa aku melewatkan kesempatan itu. Aku tidak menyangka bahwa istrimu 2 tahun terakhir ini benar-benar tinggal di dalam rumah, tidak melangkah keluar. Betapa santainya. Halaman kami dirancang sesuai dengan hotel bintang 5 standar. Itu tidak pernah dibuka untuk masyarakat umum. Kami hanya menjamu tamu terhormat yang datang ke Kabupaten York untuk berinvestasi. Lukisan sepenting itu hanya penerus Guru Xiang Rong. Anda yang bisa mengerjakannya. Saya yakin ini pasti akan menjadi sebuah karya agung. Baiklah, saya akan segera mulai melukis. Lingkungan kabupaten ini bagus. Proyek ini, kita harus mengamankannya. Mengenai penawaran harga, kita bisa membuatnya sedikit lebih tinggi. Mengerti, Ketua? Pergi istirahat. Aku akan jalan-jalan. Maaf. Ketua Fu, mengapa Anda di sini? Maafkan saya. Apakah Anda punya baju ganti? Saya akan mengambilkan baju ganti untuk Anda. Saya akan mencucinya untuk Anda. Bukankah kamu akan mencucikannya untukku? Atau apakah kamu mencoba menghindari tanggung jawab? Saya tidak mencoba menghindari tanggung jawab. Kalau benar-benar tak bisa aku ganti dengan yang baru. 80.000. 80.000. Saya akan sangat berhati-hati saat mencucinya. Fisik ini. Garis putri duyung dan perut 6 kotak semuanya ada. Setiap inci tampaknya telah dipahat dengan cermat. Fu Yancheng benar-benar kesayangan surga. Bagaimanapun kita masih menikah secara nominal. Tidak ada salahnya melihat. Sangat tampan. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Bukankah kamu belum pergi? Aku pergi sekarang. Ketua Fu, istirahatlah lebih awal. Ketua Fu. Apakah Anda menyukai lukisan ini? Kemarin Anda bilang, dinding putih ini terlalu monoton. Jadi kami mengundang murid Guru Xiang Rong. Dia benar-benar menyelesaikannya. Hanya dalam 1 malam. Murid Guru Xiang Rong melukis dengan baik. Memang dia memenuhi reputasi Guru Xiang Rong. Ketua Fu. Jika Anda tertarik, kami bisa memanggilnya ke sini, agar Anda bertemu dengannya. Tidak perlu. Aku sudah bertemu dengannya. Ketua Fu.
Apakah Anda tahu di mana kafetaria berada? Belum makan. Lupa. Kafetaria tutup. Kisen akan membawakan makanan nanti. Ingin ikut? Ketua makanannya sudah siap. Ambilkan satu set mangkuk dan sumpit tambahan. Baik. Kamu makan dulu. Terima kasih. Halo kakek. Yantan, aku akan tiba di ibu kota kekaisaran dalam 2 hari. Pada saat itu ingatlah untuk membawa cucu menantumu untuk menjemputku bersama. Kalian berdua harus datang makan malam denganku malam ini. Baik, aku mengerti The kakek. film was Aku akan translated pergi bersamanya. and narrated by Fu Yancheng Media. sebenarnya cukup baik padaku. Haruskah aku mengungkapkan identitasku saja? Dia mungkin tidak akan membencinya kan? Kakak juga akan kembali. Bertemu dengannya tidak akan terhindarkan kalau begitu. Ketua Fu. Sebenarnya aku. Ketua, keluarga Sheng menelepon. Mereka bilang ingin mengundang Anda untuk makan bersama. Tolak saja. Tuan Sheng berkata, Nona Sheng secara khusus menantikan untuk bertemu dengan Anda. Dia bahkan secara khusus menyiapkan beberapa hidangan andalannya. Ayahku sebenarnya menghubungi Fu Yancheng. Mengundangku makan malam saat ini. Jelas menunjukkan mereka tahu kakek akan kembali. Memang aku benar. Itu adalah orang itu yang mengatakan sesuatu di depan kakek yang membuat kakek mengabaikan bahkan istirahatnya, tidak mempedulikannya, dan langsung kembali. Pergi beritahu keluarga Sheng untuk tidak bertindak terlalu jauh. Kesabaranku terbatas. Ya, Apa yang baru saja kamu katakan? Aku ingin mengatakan. Aku sudah selesai makan. Anda punya urusan yang harus dihadiri. Aku akan pergi sekarang. Kisen, kamu segera pergi beritahu pengacara untuk menandatangani kembali perjanjian perceraian baru. Nyatakan bahwa Grup Fu bersedia membantu Grup Sheng. Mereka melewati putaran kedua, pendanaan. Syaratnya adalah wanita itu harus, setelah kakak kembali, berakting denganku. mengerti Ketua. Nona Sheng. Ini dirancang oleh Ketua Fu, perjanjian perceraian. Dia sudah menandatanganinya. Silakan lihat. Membantu keluarga Sheng melewati putaran kedua pendanaan. Temani Fu Yancheng main skenario pasangan kasih. Apa artinya itu? Tuan Besar akan segera kembali ke negara ini. Ketua Fu tidak ingin memperburuk kondisinya. Jika diperlukan, Ketua Fu juga akan pindah kembali ke Shanxiao. Itu juga tidak menyatakan batas waktu untuk ini. Pada saat itu, ketika kondisi Tuan Besar membaik, itulah saat perceraian Anda. Apakah Anda punya syarat lain? Ketua Fu dari pihaknya akan memberi Anda kompensasi. Tidak perlu. Nona Sheng, saya harus dengan sungguh-sungguh menegaskan kembali kepada Anda, hari perceraian adalah hari kontrak berakhir. Apakah Anda masih ingin menambahkan perjanjian tambahan? Tidak perlu. Hari kontrak berakhir. Adalah saat kita bercerai. Terima kasih atas kerja keras Anda. Baik. Aku harus menjemput kakek. Pada akhirnya aku masih harus, dengan cara canggung ini, melihat Fu Yancheng. Halo, Nona Sheng, ayah Anda pingsan. Dia saat ini sedang diresusitasi. Tolong segera datang ke rumah sakit. aku akan segera ke sana. Grup Sheng. Grup Shengku. Tidak ada harapan lagi. Kau tidak berguna. Apa gunanya ayahmu membesarkanmu? Kau malah membiarkan grup Fu memperingatkan kita agar tidak melewati batas. Sekarang, siapa yang akan menyelesaikan untuk grup Sheng kesulitan pendanaan 200 juta itu? Mengapa Anda tidak merenungkan terlebih dahulu? Mengapa grup Sheng dikelola hingga menjadi keadaan seperti ini? Sebelumnya Anda meminta 300 juta, sekarang Anda meminta 200 juta lagi. Uang ini tidak sepeser pun dihabiskan untukku. Kalau begitu bolehkah saya bertanya, kemana uang ini pergi? Nyonya Su, saya yakin Anda sangat jelas tentang bagaimana kau sebenarnya menyinggung Fu Yancheng, menyebabkan dia melampiaskan amarahnya pada grup Sheng, penyakit ayahmu, sepenuhnya salahmu. Apakah Anda sudah selesai bicara? Sebelum berbicara, pahami dulu masalahnya. 200 juta yang dibayarkan oleh grup Fu kepada grup Sheng sudah dikreditkan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Itu 200 juta. Nona Sheng, Ketua Sheng, dana 200 juta grup Fu sudah dikreditkan. Mian, apakah itu benar? Bagus sekali. Kau benar-benar putri baik Sheng Xiong.
Villa keluarga Fu. Yan Chen, apakah kau dan Bian Bian bertengkar? Kalau tidak, kenapa dia tidak datang menjemputku? Dia pasti tertunda oleh pekerjaan hari ini. Bian Bian, Kakek, saya minta maaf. Ayah saya tiba-tiba dirawat di rumah sakit. Saya bersamanya di rumah sakit. Saya melewatkan menjemput Anda. apa? Ayahmu dirawat di rumah sakit. Ada apa? Jangan khawatir. Jangan datang hari ini. Tetaplah bersamanya di sana. Itu tidak serius. Dia sudah bangun. Kakek, lain kali saya akan memberikan Anda hadiah sebagai permintaan maaf. Kamu masih bersikap sopan pada kakek. Kakek juga membawakanmu hadiah. Aku akan meminta Yan Chen memberikannya padamu nanti. Baiklah, Jadi ayah Mian Mian dirawat di rumah sakit. Aku tahu itu. Anak ini bijaksana. Kalau tidak, dia tidak akan sengaja tidak datang menjemputku. Ini untuk hadiah Mian Mian. Kamu bisa memberikannya padanya nanti. Juga, luangkan waktu untuk pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ayah mertuamu. Mengerti kakek. Wanita itu menolak bahkan untuk menyambungkan panggilan. Alasan macam apa tentang ayahnya? Sakit yang dia buat-buat. Saya pikir dia hanya segera setelah dia mendapatkan 200 juta memunggungi kami. Sungguh tercela. Ini adalah didikan keluarga Singh. Pergi ke Shang Xiao. Nona Xiang. Aku baru selesai menyuapi Nian Nian, dan baru sadar aku lupa kunciku. Tidak apa-apa. Nian Nian, terima kasih atas masalahnya. Saya akan kembali ke kamar saya dulu. Tuan, Kenapa kamu sangat lambat? Di mana dia? Nona Xiang ada di kamarnya. Suruh dia datang menemuiku. Fu Yancheng ada di sini. Tuan ada di kamar tidur utama. Suruh Nona Xiang menemuinya. Perutku tiba-tiba terasa tidak enak. Aku pusing. Kenapa kamu tidak keluar dulu? Aku perlu tidur sebentar. Baik. Ketua Fu, Nona Xiang sedikit tidak enak badan barusan. Dia pergi tidur. Untuk tidur. Wanita ini Ketua Fu, apakah rencana yang saya kirim perlu penyesuaian? Saya sudah membalas melalui email. Dia masih mengirimi saya pesan. Dia mencoba segala cara. Hanya untuk berbicara dengan saya. Apa maksudnya itu? Anda tidak punya komentar revisi. Kalau begitu kita akan melanjutkan dengan rencana ini. Untuk konstruksi. Selamat malam Ketua Fu. Bagaimana kalau sedikit disesuaikan? Saya pernah belajar seni sebelumnya. Bagaimana menurutmu kalau pesan kamar jadi studio? Apakah kamu mempermainkanku? Ketua Fu, apakah Anda punya komentar spesifik? Saya akan memastikan untuk mencatatnya. Sebenarnya tidak ada yang perlu diubah. Bibi bye. Mungkin aku harus pergi. Yang Cheng sudah pindah ke Shang Xiao untuk tinggal. Dengan kelicikan wanita itu, tidak akan lama sebelum segalanya akan segera menjadi tidak dapat diubah. Mengapa aku masih tinggal di sini? Bahkan jika Yang Cheng menyukaiku, kemungkinan besar kita berdua ditakdirkan untuk bertemu tetapi tidak untuk bersama. Mungkin aku hanya tidak ditakdirkan untuk menikahi Yang Cheng. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengizinkan wanita keji seperti itu mengandung anak Yang Cheng. Tuan, Nona Xiang sedikit lelah tadi malam. Pagi ini, dia bilang jangan memanggilnya. Apakah dia menjaga ketenangannya? Atau sengaja mencoba untuk membangkitkan minat saya? Namun tak peduli taktik apapun yang dia gunakan, dia salah orang. Saya tidak akan pernah tertarik padanya. Saya pergi.
Apakah dia sudah pergi? Baru saja pergi. The film was translated and narrated by M Media. Nyonya Bai. Apa yang membawamu ke sini? Kudengar, Yan Cheng sudah pindah kembali. Tanda tangani perjanjian ini. Aku tahu. Yan Cheng berjanji untuk membantu keluarga Xiang dengan putaran kedua pendanaan mereka. Namun tidak ada yang namanya makan siang gratis. Perjanjian ini menetapkan bahwa setelah 1 tahun, kau harus bercerai. Dan kau akan pergi tanpa membawa apa-apa. Oh benar, jika Yan Cheng tidak bisa mengendalikan diri dan mengambilmu, kau juga harus patuh minum kontrasepsi. Aku sama sekali tidak mengizinkan siapapun dari keluarga Xiang mengandung anak Yan Cheng. Mari kita lihat siapa yang berani mengatakan Mian Mian tidak pantas mengandung anak Yan Cheng. Ayah, Tuan Besar Anda sudah datang. Baik Yo. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Kamu benar-benar memaksa Mian Mian minum kontrasepsi dan pergi tanpa apa-apa. Ini keterlaluan. Ayah, tolong dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Siapa yang memberimu hak untuk memaksa Mian Mian pergi tanpa apa-apa? Sebagai kepala keluarga ini, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ayah, beraninya aku. Aku hanya berusaha bertahan hidup. Diam. Bukankah kamu selalu menyukai gadis dari keluarga Xiao itu? Jangan pernah memikirkannya. Selain Mian Mian, tidak ada orang lain yang boleh menginjakkan kaki di gerbang keluarga Fuku. Berlaku segera, tarik diri dari grup Fu. Semua posisi, kembali ke kampung halamanmu dan pensiun. Ayah. Aku sempat bingung sesaat. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tidak akan pernah berani lagi. Ayah, tolong jangan mengeluarkanku dari grup Fu. Ayah, jangan keluarkan aku dari grup Fu. Kakek silakan duduk. Kakek, kesehatan Anda tidak baik, mengapa Anda masih datang sendiri? Tangan saya tidak bisa diangkat. Apakah seburuk itu? Tidak, ini tidak buruk. Saya menggigit lidah saya barusan. Kamu benar-benar tidak keberatan. Saya menggunakan sendok itu. Anda makan sendiri. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Yan Cheng tersenyum pada wanita itu? Bagaimana mungkin dia membiarkan wanita itu bisa sedekat itu dengannya? Sialan, aku ceroboh. Terlalu sibuk dengan keluarga. Istri yang tidak berguna itu, aku malah mengabaikan. Desainer rubah betina ini. Jalan. Dia malah memanfaatkan kesempatan untuk mendesain rumah bagi Yan Cheng untuk merayunya. Ini adalah kamar rumah sakit pria super tampan itu. Dia benar-benar super tampan. Ya, dan dia sangat setia. Aku dengar dia terluka saat mencoba menyelamatkan pacarnya. Dia benar-benar bertarung sendirian tanpa senjata, melawan banyak orang yang memegang pisau. Preman. Bagaimana mungkin ada pria sebaik itu di dunia? Kapan giliranku? Eyo. Yan Cheng malah terluka demi wanita ini. Grup Fu. Ketua Fu, bagaimana pemulihan lukanya? Saya merebus sup ayam hitam ginseng untuk Anda, untuk memulihkan ki dan darah Anda. Ini. Kamu rebus sendiri. Ya, ini sangat sederhana. Cobalah, seharusnya tidak sulit untuk dimakan. Bagaimana? Apakah Anda sudah selesai makan? Kalau begitu saya akan pergi sekarang. Penny ada di sini juga.
Apakah kau di sini untuk berbicara dengan Yang Cheng tentang desainnya? Ya, saya di sini untuk berbicara dengan Ketua Fu tentang desain untuk Yu Jingyuan. Mengapa saya merasa sangat bersalah? Fu Yanqing adalah suami saya. Mengapa saya terlihat seperti saya ketahuan selingkuh? Ada apa dengan saya? Otak saya kacau. Kamu di sini untuk berbicara dengan saya tentang desain. Apa yang kalian berdua bicarakan? Bolehkah aku mendengarkan? Kami baru saja berbicara tentang masalah pencahayaan rumah. Pencahayaan. Yang Cheng, bolehkah aku pergi melihat lokasinya? Kau tahu aku belajar seni. Jika aku pergi dan melihatnya di lokasi, aku seharusnya bisa memberikan beberapa saran yang bagus. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi sekarang. Yang Cheng, apakah boleh? Kalau begitu kamu pergi. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu kejutan. Ayo pergi, Yang Cheng masih ada rapat. Jangan ganggu dia. Ayo pergi. Apa yang masih kau tunggu? Lokasi konstruksi Yu Jingyuan. Jadikan saja ini sebagai surga hewan peliharaan untukku. Ruang seluas kurang lebih 60 meter persegi ini sangat cocok untuk hewan-hewan kecilku berjemur. Nona Xiao, Ketua Fu alergi terhadap bulu anjing. Aku tahu. Tapi aku memelihara kucing, satu ragdoll, satu British Golden Shorthair. Dia sudah melihat semuanya. Dia sangat menyukai mereka. Namun, dalam draft desain sebelumnya, Ketua Fu tidak menyebutkan permintaan seperti itu. Kalau begitu mengubahnya sekarang bukanlah masalah. Besarkan, kami tidak terburu-buru. Mohon tunggu sebentar, saya akan mengirim pesan kepada Ketua Fu. Yan Cheng berkata, dia ingin aku memberikan beberapa saran untuk The rumah film ini. was Apa-apa kau translated punya and pendapat? narrated by M Media. Tidak ada pendapat. Baiklah, kemudian seperti yang dikatakan Nona Xiao, mengubah ini menjadi A. Surga hewan peliharaan. Aku suka Cloison. Dinding di sini. Dan lantainya. Aku ingin semuanya terbuat dari Cloison penuh. Saat ini di luar negeri, desain ini sangat populer. Nona Xiao. Cloison tidak terlalu cocok untuk lantai. Rumah ini adalah tempat aku akan tinggal. Tentu saja, pendapatku lebih penting. Apa, kau seorang desainer, punya begitu banyak pendapat? Karena ini bukan gaya yang disukai Ketua Fu. Selain itu, menggunakan Cloison untuk lantai sama sekali tidak memiliki daya tarik estetika sama sekali. Itu hanya akan menonjolkan kata mahal. Gaya yang disukai Ketua Fu. Penny, apakah kau sangat akrab dengan Yan Cheng? Jika aku tidak salah, profesimu seharusnya sangat menghargai reputasi kan? Kau seorang desainer, terlibat dengan klien dengan cara seperti itu. Tidakkah kau akan dilaporkan ke studionya? Nona Xiao, saya rasa Anda terlalu memikirkannya. Reputasi saya selalu sangat baik. Selain itu, saya sudah menikah. Aku tunangan Yan Cheng. Pada akhirnya, apakah pendapatku lebih penting, atau pendapatmu yang lebih penting? Kalau begitu bolehkah saya bertanya, pada akta properti, apakah nama Anda tercantum di sana? Apa maksudmu? Saya adalah desainernya, pemilik yang saya layani ini. Pemiliknya ada di sini. Bagaimana dia ingin mencari kesalahan? Semuanya baik-baik saja, tapi bolehkah saya bertanya, apakah Anda pemiliknya? Kau, baiklah, paling lama 2 bulan. Aku akan menikahi Yang Cheng. Rumah ini adalah yang dia siapkan untukku, sebagai rumah pernikahan kita. Kau ini siapa? Beraninya kau di sini, memberiku saran. Baiklah, aku akan tunjukkan padamu, apakah aku memenuhi syarat atau tidak. Untuk mengatakan aku bukan pemiliknya, anak dalam kandunganku. Secara alami memenuhi syarat untuk mewarisi rumah ini. Ketua, itu semua isinya. Saya akan kembali dulu. Saya akan menjemput Anda besok pagi. Silakan. Ketua Fu, bukankah Anda pergi berkencan dengan Nona Xiao? Mengapa? Apakah kamu ikut campur urusanku sekarang? Bicara, apa yang kamu inginkan dariku malam ini? Saya ingin menyerahkan desain Yu Jingyuan kepada orang lain. Nona Xiao seharusnya bisa menemukan desainer yang lebih baik daripada saya. Ini adalah beberapa materi desain yang saya siapkan. Saya percaya padanya. Dia pasti akan bisa melakukan lebih baik daripada saya.
Ketua Fu. Kamu menangis. Saya membuatnya menangis dengan menciumnya. Sepertinya saya membuatnya takut. Dia tidak menyukai saya. Mengapa Anda melakukan ini kepada saya? Anda sudah memiliki anak dengan wanita lain. Namun Anda masih memperlakukan saya seperti ini. Fu Yancheng, apakah Anda punya hati sama sekali? Saya benar-benar tidak menyangka Anda menjadi bajingan tak bertanggung jawab seperti itu. Penny. Sepupu sangat kasar padamu. Sepupu. Jika aku menelepon semua orang sekarang dan mengatakan kau akan memaksakan diri pada seorang wanita bersuami, menurutmu orang akan percaya? Melihat wajahmu barusan, kau tampak seperti melihat hantu. Apakah kau benar-benar melakukannya atau tidak? Bukankah Xiao Chuqing sudah kembali ke negara ini? Kau punya yang sudah jadi, dan kau tidak mengambilnya. Bersikeras mengejar seorang wanita bersuami. The film was Bukankah itu menjijikan? translated and narrated by M Media. Ambil dan keluar. Keluar dari apa? Jika aku tidak datang malam ini, aku tidak akan melihat pertunjukan bagus ini. Masih menahan diri sekarang. Bagaimana kalau aku memanggil Xiao Chuqing untukmu? Biarkan dia datang. Apa ini? Begitu peduli. Sepupu tidak mungkin benar-benar tertarik pada Penny itu. Mungkinkah? Dia hanya seorang wanita. Tapi mengapa ketika saya melihatnya, mata panik seperti rusa? Saya tiba-tiba kehilangan kendali. Nona Xiang, Anda tidak bisa pergi. Nyonya Bai sudah dihukum oleh Tuan. Meskipun Anda masih kecewa, Anda juga perlu mempertimbangkan kakek. Jika Anda pergi, kakek akan sangat sedih. Saya juga benar-benar tidak tega untuk pergi, kakek. Tapi, jika kakek tahu tentang masalah itu, dia tidak akan mencoba menahan saya. Fu Yancheng si bajingan itu punya istri, tapi melirik wanita lain. Dia benar-benar lakukan sesuatu besar diam-diam. Dia bahkan menghasilkan keturunan. Lalu apa yang bisa kakek lakukan? Saya masih memegang identitas Nyonya Fu. Haruskah aku cegah anak mereka registrasi rumah tangga? Saya harus pergi. Nona Xiang, Jiang Liu, taman mawar milikmu. Apartemen itu. Bisakah saya tinggal di sana sebentar dulu? Saya sudah pindah dari Xiangxiao. Detail spesifiknya sulit dijelaskan dalam beberapa kata. Shang Xiao Villa. Aku dengar desainer itu sudah dengan bijak pergi atas kemauannya sendiri dan menyerah pada proyek Yu Jingyuan. Sayang sekali aku tidak bisa sepenuhnya menyingkirkannya terakhir kali. Sayang sekali. Tapi selama aku tetap teguh di sisi Yancheng, aku tidak percaya dia tidak akan jatuh cinta padaku. Di mana Yancheng? Dia belum kembali. Anda adalah, apakah ini wanita yang menyukai Tuan Fu? Nona Xiang baru saja pergi dan sekarang wanita lain telah dengan berani memasuki rumah. Tapi ini adalah rumah pernikahan Nona Xiang. Ini benar-benar keterlaluan. Kakek harus diberitahu kenapa aku sudah duduk di sini begitu lama. Ya, siapa yang tahu? Dulu kau bahkan mengira aku seorang wanita yang menjual diri. Siapa yang tahu apakah kau wanita baik-baik atau tidak? Saya tidak bermoral. Bagaimana denganmu? Pertama kali kamu melihat saya, kamu memberi saya afrodisiak. Lalu kamu bergegas merancang rumah untuk saya. Kau mengejarku sampai ke kasino. Padahal kau tahu aku tidak tertarik pada wanita. Kau berpura-pura sudah menikah. Untuk menghilangkan kekhawatiran aku, jika aku benar-benar tidak senonoh, apakah aku perlu kau bersusah payah sejauh itu? Aku sudah berusaha keras untukmu. Kau tidak tahu malu. Hai, inikah caramu membalas budi, penyelamat hidupmu? Meninggalkanku di sini untuk mengurus diriku sendiri. Soal menjadi manusia. Seseorang harus tahu cara berterima kasih. Lihat aku menderita karenamu. Cadara yang begitu serius. Bukankah seharusnya kau menunjukkan sedikit penghargaan? Apa yang kau inginkan?
Biarkan luka ini sembuh. Butuh nutrisi. Bagaimana kalau kau buatkan aku sup ginseng tiap hari? Antarkan ke hotelku jam 9 malam. Tepat waktu. Mengerti Ketua Fu? Gadis baik. Sudah berapa lama kau menunggu? Kau terlambat. Selamat menikmati hidanganmu. Jangan ambil kotak berinsulasi itu. Makan lebih cepat. Kau tak ambil mangkuk dan sajikan. Tapi kau harus menungguku selesai. Apakah ini yang mereka sebut? Mengatakan tidak dengan mulutmu. Tapi tubuhmu sangat jujur. Kau. Apa kau tidak akan mengambil mangkuk? Sajikan. Apa kau tertidur begitu cepat? The film was translated and narrated by M Media. Fu Yancheng, Anda harus membayar untuk menyewa seseorang. Tapi Anda juga tahu, mereka yang patuh. Bagaimana dengan kualitas mereka? Aku tidak benar-benar mencari kualitas tertentu selama dia seorang pria, dan hidup itu tidak masalah. Anda benar-benar tidak peduli dengan penampilan. Tapi sekali lagi, jika Anda peduli dengan penampilan, bagaimana mungkin Anda, Fu Yancheng, tetap tidak tergerak? Aku hanya ingin menyelamatkan muka. Itu sebabnya aku perlu mencari suami palsu. Apa yang kau lakukan? Kau sudah dewasa. Jangan malu-malu begitu. Lepaskan pakaianmu untuk ganti perban. Dokter bilang, kau perlu menggantinya setiap hari. Kalau tidak, aku benar-benar tidak ingin menggantinya untukmu. Aku takut infeksi. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana kalau begini? Biarkan Kishen yang datang saja. Sudah selarut ini. Apa kau tidak kembali? Bukankah suamimu ada di rumah? Dia akan mengkhawatirkanmu. Jangan khawatir. Ketika aku pergi, aku sudah memberitahunya. Hanya sedikit terlambat bukan? Tidak apa-apa. Sekarang aku akan katakan saja padanya. Ini adalah informasi suami Anda. Dia bekerja di Bauke. Saya akan memintanya menghubungi Anda. Simpan nomor teleponnya. Halo suami. Ketua Fu yang membantuku sebelumnya terluka. Aku mungkin pulang sedikit terlambat. Apa? Kau datang menjemputku? Baiklah, kalau begitu dalam setengah jam, aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Suamiku sudah setuju, Ketua Fu. Dia benar-benar punya suami. Ketua Fu, tolong jangan repot-repot. Dan kemudian membelinya dengan harga rendah. Sekarang mereka telah menjadi pemegang saham terbesar grup Sheng. Keluarga Xiao. Apakah karena Xiao Chuqing terakhir kali dipermalukan oleh kakak Fu, jadi dia pakai kesempatan balas dendam ke grup Sheng? Rapat dewan akan diadakan pada hari Senin. Ayah mungkin tidak akan bisa mengelola grup Sheng lagi. Mian, transfer saham grup Sheng Anda ke ayah. Ayah tidak bisa membiarkan hak pengelolaan grup Sheng jatuh ke tangan orang luar. Ayah? Jika ayah tidak ingin grup Sheng jatuh ke tangan orang luar, sekarang pindahkan saham ayah dan Bibi Xiao semuanya kepadaku. Pindah ke Anda. Kau jalan kecil.
Kau akhirnya menunjukkan warna aslimu. Diam. Sekarang kita harus selamatkan grup Sheng. Transfer sekarang. Segera tanda tangani kontraknya. Transfer saham kita ke Mian Mian. Mian Mian semuanya ditransfer. Kepadamu. Itu harus dilestarikan. Grup Sheng kita. Aku akan menanganinya dengan benar. Saham semua orang yang hadir. Semuanya telah saya beli. Saya sekarang adalah Grup Xiang, pemegang saham pengendali mutlak. Mulai hari ini dan seterusnya, Grup Xiang adalah perusahaan saya. Adapun kalian yang bermarga Xiang, dari perusahaan saya, keluar segera. Bagaimana ini mungkin? Sialan dia. Aku tahu Xiang Min jalan kecil itu. Punya niat buruk. Dia diam-diam mengambil ekuitas kita, dan menjualnya kepada keluarga Xiao. Seseorang bawa anggota keluarga Xiang, dan seret mereka keluar dari sini. Xiang Min sebenarnya bukan anggota dewan. Dia lolos dengan mudah. Siapa penanggung jawab grup Sheng? Ini aku. Baiklah, kalau begitu mari kita laksanakan kontraknya. Perusahaan grup Sheng milikmu. Menandatangani kontrak dengan Hangga. Kontrak desain untuk renovasi 1000 unit tempat tinggal. Menurut kontrak masa berlakunya berakhir hari ini. Namun grup Sheng gagal mengirimkan tepat waktu. Menurut kontrak grup Sheng harus ganti rugi aku 10 miliar sesuai ketetapan. Bayar. Apa 10 miliar? Ya. Itu bukan urusanku. Aku tidak menandatangani kontrak ini. Pergi minta uangnya padanya. Saya tidak peduli siapa yang menandatanganinya. Kamu adalah penanggung jawab grup Sheng. Kamu adalah orang yang kucari. Tidak kurang 1 senpun dari 10 miliar. Kalau tidak aku akan The film mengirimmu was ke penjara. translated and narrated by M Media. Ini adalah pertama kalinya. Saya begitu puas dengan pacar Xiao Jing. Karena dia bekerja dengan Anda. Demi Bibi. Jangan sengaja mempersulitnya. Bagaimana jika di masa depan, dia menjadi bagian dari keluarga? Saya pergi. Ketua. Tuan Mudali, membuat masalah lagi. Dia tidak benar-benar menyebabkan masalah. Tapi dia berselingkuh. Bukankah dia berulang kali mengatakan bahwa dia sangat mencintai suaminya? Saya tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berharga. Penny karena ibuku memberikannya kepadamu. Simpan saja. Tidak sungguh. Jika suami saya melihatnya, dia akan cemburu. Simpanlah baik-baik. Baiklah kalau begitu. Lalu properti di bawah namaku di masa depan juga akan dipercayakan kepadamu untuk desain. Baiklah. Ini memalukan. Sepupu. Taman Mawar. Penny, kamu juga tinggal di sini. Sepertinya kita akan menjadi tetangga. Ibu, kenapa kamu ada di sini? Penny. Bibi. Anda sudah tinggal dengan Xiao Jing dan mereka. Dia terus menyuruh saya untuk tidak datang. Saya pikir dia punya motif tersembunyi. Melihat Anda, saya merasa lega. Lin Jing, Anda juga. Anda dan Penny harus baik. Anda tidak dewasa. Anda butuh seseorang untuk mengatur Anda. Bajingan. Siapa ini? Bibi. Saya pacar Lin Jing. Penny ini. Bukankah dia sudah menikah? Bagaimana mungkin dia pacar Lin Jing? The film was translated and narrated Lin by Jing, M Media. jelaskan ini padaku dengan jelas. Apa yang sedang terjadi? Dan aku dengar bahwa Penny, dia juga berselingkuh dengan ketua Fu. Seseorang melihatnya. Dia memasuki lift pribadi. Dan juga pergi ke kamar hotel. Mungkinkah kedua sepupu ini berbagi satu wanita? Ini terlalu kotor, sungguh terlalu kotor. Penny, apakah kamu tahu Yan Qing sudah menikah? Apakah kamu perlu aku menelpon sekarang dan meminta istrinya datang ke sini sebagai seorang desainer? Kamu mungkin tidak ingin menjadi terkenal di industri ini karena skandal, bukan? Siapa yang berani mempekerjakanmu di masa depan? Bibi, saya bisa menjelaskan masalah ini. Apakah kamu pikir Yang Cheng
memanjakanmu. Sehingga kamu bertindak tanpa hukuman, benarkah? Halo ayah. Ayah, bisakah beri aku nomor telepon istri Yang Cheng? Aku perlu bicara dengannya sekarang. Giulia, kamu tidak pernah meminta nomor Mian Mian sebelumnya. Apakah sesuatu terjadi? Giulia, apakah kamu memergoki Yan Chan? Berselingkuh di luar. Sekarang suruh bajingan itu kembali ke sini sekarang juga. Aku tidak peduli apa yang dia lakukan sekarang. Dalam waktu setengah jam, aku ingin melihatnya. Villa keluarga Fu. Kakek tampaknya benar-benar marah. Haruskah saya masuk dan mengklarifikasi semuanya secara langsung? Tapi Fu Yang Cheng masih seperti Xiao Shuqing. Jika saya muncul dan kakek mengetahui apa yang terjadi, mungkin akan lebih sulit baginya untuk menceraikan saya, lalu bagaimana? Bajingan berlutut. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Terakhir kali, kamu membawa gadis dari keluarga Xiao itu ke San Xiao. Sekarang, kamu melakukan ini di belakang Mian Mian. Katakan padaku, apakah kamu selingkuh dari Mian Mian? Tidak ada jawaban. Kalau begitu itu berarti kamu mengakuinya. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Lepaskan jaketmu. Dasar binatang, apakah kamu pantas mendapatkan Mian Mian? Apakah kamu benar-benar punya wanita lain di luar? Bicara. Bicara. Ya, Artinya dia mengadu kepada keluarga Anda. Keluarga Anda tidak mempersulit Anda, kan? Saya dengar kakek Anda cukup otoriter. bukan apa-apa. Itu. Kau bisa tinggalkan itu untuk sekarang dan kembali dulu. Ketua Fu Anda. Anda terluka. Bukankah kau sudah pergi? Biar saya lihat. Biar saya lihat. Ketua Fu, bagaimana Anda bisa? Ketua Fu, mohon bersabar. Apa yang kau lakukan? Maaf, saya hanya berpikir. Meniupnya akan mengurangi rasa sakit. Anda masih ingat. Anda harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Anda memiliki luka di atas luka. Itu bisa dengan mudah terinfeksi. Airkan. Biar saya yang melakukannya. Jika aku bisa setiap hari berinteraksi dengannya seperti ini. Ketua Fu. Anda. Bagaimana Anda bisa terluka parah? Tertangkap selingkuh. Tuan tua memberiku hukuman keluarga. Anda mengakuinya.
Bagaimanapun juga. Ada malam itu. Jadi satu-satunya pasangan perselingkuhan Anda adalah saya. Jangan merasa tertekan. Aku bukan wanita. Biarkan saya tinggal malam ini untuk merawat Anda. Kau seorang wanita yang sudah menikah. Sendirian dengan seorang pria di hotel. Apa suamimu tidak khawatir? Suami saya sangat murah hati. Selain itu, Anda menyelamatkan hidup saya. Merawat Anda adalah hal yang benar. Tidak perlu. Mengapa Anda membiarkan bawahan Anda menarik tim konstruksi? Apa sebenarnya yang terjadi? Anda bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku pergi sekarang. Anda di balik ini. Jangan katakan itu, tapi aku menghabiskan 3 kali lipat harga. Penny, kamu makan malam denganku. Aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Saya baru saja memberikan tuan mudawan Anda. Anda baru saja berbalik dan langsung mencoba menjegal saya. Bukankah itu tidak pantas? Aku hanya merindukanmu, bukan? Nona Penny, aku sekarang semakin tertarik padamu. Jika kamu tidak ikut denganku, aku akan mengembalikan 7 miliar itu padamu. Kamu sudah pernah di ranjang Fu Yanchen. Tidakkah kamu ingin mencoba lagi ranjang orang lain? Sebenarnya dibandingkan dengan dia, aku tidak jauh berbeda. Lalu, apakah Anda tahu mengapa saya bisa masuk ke ranjang Fu Yanchen? Apa yang ingin kamu katakan? Seperti yang Anda lihat, Fu Yanchen dan saya berada dalam hubungan pernikahan. Trik lama ini lagi. Mencoba menipuku lagi. Apakah kamu menganggapku bodoh? Hal semacam ini, di pasaran, 5 yuan bisa memberimu banyak. Kamu bilang, kamu dan Fu Yanchen adalah suami istri. Kamu membuatku tertawa. Sikap Fu Yanchen terhadapmu tidak terlihat seperti pasangan suami istri. Tuan Muda Fu dan saya sebelumnya menandatangani perjanjian. Nantinya, kami akan bercerai secara damai. Tapi sebelum itu, kami akan berpura-pura tidak saling mengenal. Namun Tuan Muda Wan, apa yang Anda lakukan kali ini benar-benar berlebihan. Karena Anda menggunakan kekuatan finansial dan koneksi Anda untuk menekan saya, maka saya hanya bisa mencari bantuan dari kakek. Anda tahu Tuan Besar Fu kan? Anda harus tahu bahwa orang yang paling dia percayai adalah saya, cucu menantunya. Bien. Kakek, tolong jaga The kesehatan film Anda. was translated and narrated by M Media. Bagaimana kalau begitu? Kali ini, Anda seharusnya percaya sekarang kan? Kakak ini Penny. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada orang lain? Mulai sekarang, jangan ganggu saya lagi. Apakah Anda mendengar saya? Saya tidak akan lagi bekerja sama dengan Chao Sheng. Sangat lucu. Ketua Fu Anda juga pergi ke lantai 1. Liftnya rusak. Jangan bergerak. Tunggu seseorang datang. Lift saat ini sedang menjalani perbaikan darurat. Ketua Fu Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hati-hati. Ada seorang wanita. Terima kasih Ketua Fu. Penny, kamu baik-baik saja. Jangan gugup, pintunya akan segera terbuka. Tuan Muda Wan, saya baik-baik saja. Lihat wajahmu. Jujur. Jika kamu memilih tantangan, malam ini kamu mungkin akan dimanfaatkan. Baiklah, jadi berapa banyak pacar yang sebenarnya dimiliki Tuan Muda Wan kita? Sialan. Pertanyaanmu ini terlalu keras.
7 atau 8. Benarkah? 20 atau 30 aku tidak ingat dengan jelas. Sejauh yang aku tahu Tuan Muda Wan kita pasti sudah menaklukkan 100 wanita sekarang. Lin Jing, jika kamu tidak percaya dia sudah. Sepupu. Apa yang kamu pilih? Jujur, Bagaimanapun mengenai sepupu kita, kehidupan pribadinya, aku cukup tertarik padanya. Jadi sepupu, kapan kamu kehilangan keperawananmu? ketika aku baru saja kembali ke negara ini, di perjamuan keluarga Fu malam itu, Mari kita lanjutkan. Sepupu, semua orang menonton. Aku tidak akan mundur. jujur, Baiklah. Jadi malam itu, wanita yang kamu tiduri, apakah dia ada di sini? Kalau begitu mari kita lanjutkan. Nona Penny, Berani. Nona Penny kita benar-benar blak-blakan. Kalau begitu di sini saja, temukan pria manapun dan cium dia dengan penuh gairah selama 30 detik. Ayo, cium. 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 baru saja. Siapa yang kamu rencanakan untuk dicium? Kamu belum pergi. Apa yang kamu bicarakan tentang jalan? Membiarkanmu berbisnis dengan ketua Cao adalah menunjukkan rasa hormat padamu. Jalan, tidak peduli siapa yang datang hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ketua Fu, Cantik. Kamu tidak jelek kan? Ayo bermain dengan kakak. berhenti. Penny, Bersikaplah yang baik. The film was translated and narrated by M Media. telepon suamimu, ponselmu. Telepon suamimu. Kamu butuh seorang pria. Suami. Maka saya akan melanjutkan sesuai dengan ini. Mengenai furnitur, itu juga akan dipasok secara bertahap. Baiklah, Apakah Anda perlu pergi ke lokasi konstruksi untuk melihat-lihat? tidak perlu. Anda sepertinya tidak terlihat baik. Anda perlu istirahat. Aku sebenarnya mengalami insomnia tadi malam. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku terus merasa pelayan itu sangat mirip dengan Penny. Terutama auranya. Bagaimana pikiranku bisa penuh olehnya? Setelah melihat seorang pelayan, aku juga berpikir itu dia. Kalau begitu tidak ada hal lain, saya akan keluar dulu. Kamu bisa keluar. Di luar Villa Hangxiao. Saya bingung. Saya benar-benar kembali ke Xiangxiao. Penny. Aku kira aku salah lihat.
Apa yang kamu lakukan di sini? Ya, saya di sini untuk mentraktir Anda makan. Kita makan apa? Saya hanya mengatakannya dengan santai. Bukankah Fu Yancheng selalu tidak makan camilan larut malam? Hari ini sudah selarut ini, namun dia benar-benar. Paket makan pasangan. Restoran. Anda mungkin jarang pergi keluar untuk makan dengan lawan jenis. Paket makanan pasangan di sini. Semuanya untuk pasangan. Kamu sepertinya tahu banyak. Apakah kamu sering datang bersama suamimu untuk makan di luar? Saya pernah ke sini sekali atau 2 kali. Ketua Fu. Terima kasih. Selamat menikmati hidanganmu. Anda memiliki perut yang sensitif. Jangan minum kopi lagi. Minumlah susu. Apakah makanannya tidak sesuai dengan selera Anda? Bagaimana kalau lain hari saya ajak Anda untuk makan yang lain? Aku tidak akan makan. Ini. Penny. Sekarang sudah selarut ini, kamu tahu. Tidakkah kamu ingin menelepon suamimu? Tidak perlu, dia sedang lembur sekarang. Ya, bekerja lembur dan itu sudah menjadi rahasia umum. Hujan The turun, film was aku akan translated mengantarmu kembali. and narrated Tidak perlu, by saya akan M naik Media. taksi kembali sendiri. Suamimu sedang perjalanan bisnis lama. Tidakkah kamu mencurigainya sama sekali? Saya sangat percaya pada suami saya. Pria di seluruh dunia mungkin selingkuh. Dia tidak akan. Kalau begitu ketua Fu saya akan pergi sekarang. Apa? Sebuah pilar hilang. Nona Penny, saya benar-benar minta maaf. Pekerja yang bertanggung jawab merobohkan dinding itu tidak sengaja menggunakan terlalu banyak tenaga dan merusak pilar ini. Kami sudah menghubungi manajemen senior Bauke. Jika Nona Penny membutuhkan kompensasi apapun, Anda bisa pergi ke Bauka dan bernegosiasi dengan manajemen senior mereka. Perusahaan Bauke. Bagaimana Anda tahu saya datang ke Bauke? Penny, apakah kali ini Anda benar-benar berencana untuk menuntut kompensasi dari Bauke? Jadi Anda mewakili Bauke untuk bernegosiasi dengan saya, Si Lui. Terlepas dari apakah kita memiliki hubungan kerja, tetapi ketika menyangkut pekerjaan, saya tidak akan menunjukkan keringanan apapun. Tidak peduli siapa yang memohon itu akan sia-sia. Saya harap Anda memahami posisi Anda. Maafkan saya, Penny. Saya lancang mengatakan saya mengenal Anda. Namun ketua saat ini sedang menerima tamu lain. Ini akan memakan waktu sebentar. Saya pribadi akan mengantar Anda ke atas. Apa yang Anda lakukan di sini? Menunggu seseorang. Merokok. Silakan merokok, saya akan pergi sekarang. Penny. Ketika sebuah pernikahan harus berakhir, itu harus berakhir. Ketua Fu. Wanita mana dalam pernikahan yang tidak berkompromi demi hubungan? Sama seperti Anda, Ketua Fu. Bukankah Anda juga berada dalam pernikahan? Apakah tidak ada pilihan lain? Suami saya, dia sangat cakap. Saya sangat menyukainya. Kesalahpahaman. Apakah ini salah paham? Kamu akan tahu setelah kamu di penjara. Aku sudah menelpon polisi dan menemukan penculikmu. Bukti penculikanku. Semuanya sudah diserahkan kepada polisi. Mereka akan segera datang ke sini.
Xiao Shen, Anda dicurigai melakukan penculikan. Silakan ikut dengan kami, tidak kesalahpahaman. Semua yang dikatakan Mian Mian adalah benar. Bukankah Anda memberitahu saya bahwa Xiao Xiang adalah orang baik? Maafkan saya Tuan Tua, saya juga ditipu olehnya. Anda sengaja menipu.